Ngomongin soal pemain film dan juga film, kemarin ini kan gue sekarang udah di Ubud. Gue udah nggak di Makassar lagi. Yes, gue tuh lagi di Ubud sekarang. Jadi tadi malam itu ada jadi ini kan lagi ada festival namanya Indonesia Bertutur di Bali. Oh, itu apa sih? Jadi intinya adalah ini sebuah festival perayaan seni di mana para seniman ini merespon Indonesia dalam bentuk berbagai karya. Oh, Ya, karya tuh bisa jadi film, bisa jadi lagu, bisa jadi tari, bisa jadi lukisan, segala macam. oh, Nah, dibikinnya di Bali. Jadi seluruh Bali ini itu lagi ada banyak show-show gitu, pameran-pameran oh, gitu. Nah, tadi malam Dian Sastrowardoyo itu melakukan film pemutaran perdana film pendeknya oh. berjudul Kotak. 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 Namanya Tantri. Inilah ya. Susah emang kalau gue udah mau ngomongin seni tinggi tuh ketemu sama alay tuh gini. Gue lanjut nih. Ya. Filmnya bagus menurut gue. Tentang? Premisnya gini. Premisnya adalah cerita tentang, tapi ini film art ya. Heeh. Durasinya cuma Wah. 14 menit. Nah, art movie ini kategorinya. Art, Oh, art movie. film festival gitu ya. Film seni. Lebih puyeng. Oh, lebih puyeng dari film festival. Kalau zaman dulu ya di Pasar Tebet sama di Ratu Plaza, zaman beli DVD. Lo pernah ngalamin gak sih beli DVD bajakan? Pernah. Ratu Plaza, Ratu Plaza. Oh, itu tuh kata sandi loh. Kalau yang abang jualannya nawarin ke gue gini, mau film art nggak? Film festival. Goblok. Itu film-film nggak pakai baju. Ini pakai baju gila, full. Bego. Bukan itu. Paham kan? Paham, ngerti. Gue nggak pernah ditawarin lo film art itu. Ya muka lu kurang pornografi mungkin. Terus abis itu ceritanya tuh tentang ini tuh film tari. Oh, Film tari. Jadi nggak ada dialog, cuman musik, lagu, ekspresi. Premisnya adalah cerita tentang bagaimana kita menemukan kembali inner child kita. oh, Jadi seseorang itu kan dia di usia kita sekarang ketika dia dewasa tuh bagaimana dia dididik itu menjadikan kita sekarang. ya. Nah, ini cerita tentang dua orang yang bertolak belakang. Yang main Lutetia, Oh, lu tes. namanya Kota, sama Asmara Abigail. Oh, Alam. Ya, puyeng dong. Bo, begitu lu nyebut Asmara Abigail, ya udah film puyeng. Gak ada Ya. aktris lebih puyeng di Indonesia ini selain Asmara Abigail. Nah, Namanya aja udah puyeng. nah. By the way, Lutetia itu ternyata suka nonton kita kalau pagi. Hai Lutetia darling. Ya, terus dia bilang gini, aku tuh nggak pernah ketemu kamu, aku selalu ketemunya sama Om Dave, Kak Dave, dia gitu. Mm-mm. Terus lanjut ya. Nah, jadi ceritanya tentang satu kota, satu lagi alam. Yang jadi alam Abby dong, udah pasti. Hmm. Ya kan, Abigail. Nah, ceritanya tuh tentang gimana si kota ini yang terkungkung dalam pendidikan yang sangat rigid, Hmm. ketemu sama alam yang hidupnya bebas banget. Oh, ya udah itu Abigail banget. Iya kan? Nah, disitulah kemudian mereka berpadu tuh. Oke. Oh, interesting. Film itu nggak akan diputar buat umum rakyat jelata kayak kita yang nggak ada di Indonesia Bertutur. Kayaknya lagi akan dibawa untuk bisa keliling di show kan. Hmm. Tapi gue tuh belajar gini ya. Kalau film-film yang kita tonton di bioskop, film-film kita sebutnya mungkin film populer gitu ya. Itu kan ada lagu, ada dialog gitu ya. Kenapa? Kata Rio nanti ada di Ruci Art. Rio parah banget. Kenapa? Udah bangun dia sih menyet. Kenapa sih? Nggak apa-apa. Terus udah gitu
Udah gitu, gue tuh kemarin gini, gila. Yang lo tonton kalau dari film Puyang begitu ya, itu adalah selain gambarnya bagus banget. Tapi yang lo nyampe itu adalah rasa. Gue lah belagu lo. Gue juga nonton film trap juga nyampenya rasa. Masa nyampenya ludahan dari pemainnya? Gila Ya, kali dia. kalau misal lo nontonnya 4D, Takut. suka ada cipratannya kan? Oh iya bener. Ya ada bau-bau. Nah, cuma gue gini, berat lo bikin film kayak begitu. Itu si Dian dapat duit dari mana sih Nek bikin film begitu? Lo mau bikin film juga? Lo porno mana bisa dapat duit? Nikita Mirzani boleh bikin film, Dian Sastrowardoyo boleh bikin film. Kenapa gua nggak boleh bikin film? Ini Boleh. Lo mau bikin film apa? Coba gue tanya dulu. Kalau kita berandai-andai nih, lo dapat suntikan dana nih, lo dapat gitu. Mau bikin film apa lo? Ya gue mah film apa terserah, kayak yang penting gue jadi pemain utamanya. Gue tuh kan, gue tuh film itu adalah kendaraan untuk popularitas diri gue. Oh, tetap ya, tujuan utama dalam hidup adalah itu ya. Iya dong. Kemarin tuh pendanaannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh. Karena si Indonesia Bertutur itu adalah memang programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh gitu. Iya, seru deh. Tapi karena itu dibuat di seluruh Bali gitu, jadi orang tuh pindah-pindah. Oh. Lihat show-nya, bagus. Jadi lu pergi ke Bali ini untuk Indonesia Bertutur. Betul, gue dapat undangannya juga gitu. Hadirlah gue. Hah? Fancy ya hidup lo. Terus apa pesan moral yang lu dapat dari berdamai dengan inner child dari film Kotak? Sebenarnya gue lebih gini. Dalam hidup kita itu ya selalu ada orang yang datang sebenarnya untuk memperbaiki inner child kita. Bukan memperbaiki, tapi menemukan. Karena kadang-kadang gini ya, balik lagi yang tadi film Night Shyamalan si Trap itu. Lu kan kadang-kadang tuh, jangankan orang lain, diri lo aja lu nggak observe. Emang. Diri lo itu lu nggak tahu siapa. Nah kadang-kadang tuh ada orang yang datang dalam kehidupan kita, itu untuk menemukan diri lo. With si inner child lo itu. Oh, oke. Dalam kasus ini si Kotak ini kan Kota ini kan hidup dalam kungkungan ya. Maksudnya dia tuh udah dididik tuh hidup tuh harus ABC, nggak boleh DEF gitu. Kotak apa kotak sih? Kota. Oh, kota. Ya. Nah datang nih si Alam Asmara Abigail yang kemudian begitu bebas, begitu ini, begitu itu. Oke. Di situ dia jadi kayak, kok dia beda banget ya sama gue. Di situ lo mulai mikir kan, di situ baru kemudian menemukan diri lo, gitu. Oh, oke. Interesting. Nanti ditunggu aja pengumuman dari Rio, New York, Tokyo tuh kalau memang ada di Ruci Art, kalau teman-teman pengen nonton, ya. Iya. Ruci Art itu apaan sih, Bo? Gue kan jelasin Ruci Art ini kayak udah berapa episode. Dia kalau misalnya pasang iklan di sini udah mahal banget dia bayar kita. Ya kalau pasang iklan gue jadi tahu dong, kan gue baca brief. Anjing. Art Space. Oh, Art Space. Lu tiba nyebut Art Space aja kayaknya repot banget sih lo. Benci deh gue. Art Gallery. Terus gue kemarin ngobrol sama adiknya Rio. Siapa? Adiknya Rio namanya Cinta. Lu tahu nggak dia lahir tahun berapa? 2000. 2001. Wow. Terus dia cerita dia suka nonton kita tiap pagi sambil sarapan. Waktu Cinta lahir, gue tuh melewatkan malam tahun baru gue di Bengkel Night Park. Waktu Cinta lahir, gue udah naik ke mejanya Bar 69 di Bandung. Pakai topi cowboy. Ember, waktu Cinta lahir, gue tuh lagi merangkak di dance floornya Bengkel karena Sarinila clubbing sama gue, jam Rolexnya jatuh di lantai, kita disuruh nyariin. Gila kali itu perempuan. Oh, lu sesama anak UI tuh ya? Ada. Sama Sarnil ya? Iya. Dia cerita soal Gen Z. Oke. Kenapa dia?
Dia bilang gini. Jadi dia cerita segala macam, terus gue nangkep gini. Lu perhatiin nggak sih, sosial media tuh sekarang kan isinya meme semua ya? Ah, Iya kan? Terus terus udah gitu, eh, kita kan suka ngeluh gitu ya, orang-orang tua ini nih, anak-anak Gen Z ini nih, anak-anak muda ini tuh kok kayak nggak punya pikiran gitu ya? Ya, ya. Terus abis itu kenapa sih mereka tuh kok kalau kerja kayak kutu loncat? Sebentar kerja ini, sebentar kerja itu, nggak pernah bisa satu, bukan fokus, tapi nggak pernah bisa eh, satu di jalur gitu. Kunci hidupnya adalah I don't give a fuck. Oh, itu tuh vibe-nya, itu tuh nature-nya gitu. Itu prinsip hidup. I don't give a fuck. Terus Apa? terhadap apapun, every single thing. Oh, pokoknya suka-suka gue aja gitu. Yes, pokoknya I don't give a fuck. Makanya, lu mau ada berita nih ya, gempa dikabarkan akan hadir makna apa-apa. Lu lagi lihat dong itu di sosial media. Kita takut dong, umuran kita. Parno dong. Buat mereka kayak I don't give a fuck. Oh iya. Ya, karena bisa aja abis gue bacain gue ketabrak truk. Terus, Ngapain gue pusing begituan gitu? exactly. Kok gitu ya? Ya, lanjut lagi. Lo tau nggak kenapa ada vibe check? Oh, kenapa? Because they don't do labeling. Maksudnya? Maksudnya gini, kalau kita tuh kan ada kayak apa namanya? Ini tuh hubungannya vibe check itu sama oh my god, I'm her, we are vibing. Oh ini Nggak perlu dilabelin, nggak perlu diomongin, tapi gue nyambung sama dia. Mau dia kulit hitam, dia kulit putih, mau dia kerja seni, gue adalah korporasi, dia ini, dia itu. Tapi kalau kita cocok, kita vibing aja. Oh, mau lu pipisnya berdiri, lu pipisnya jongkok. Pokoknya kalau kita vibing aja gitu. Ya, makanya mereka nggak ada konsep gender tuh nggak ada. Oh. Kalau vibing ya vibing aja, titik gitu. Oh, makanya Because I don't give a fuck. Oh, iya. Jadi kayaknya mereka tuh mendobrak semua Exactly. normatif. Yes. Cuma gue belum ngobrol tuh sama dia kenapa bisa jadi begitu. Cuma gue gini, oh menarik ya. Buat mereka itu di atasnya YOLO, Bo. Di atasnya you live only once itu. You only live once itu di atas lagi. Jadi gue gini, oh gitu cinta. Iya, we don't give a fuck, dia bilang gitu. Kenapa ya? Gue dari tadi mikir-mikir apakah karena mereka lahir di dunia yang begitu nyaman gitu, yang kayak cushion gitu ya, a cushion generation gitu oleh orang tuanya tuh kan mereka kayak dibikin dunia senyaman mungkin buat mereka grow up gitu, sehingga akhirnya jadi quote unquote sedikit spoiled gitu dan insensitive gitu, atau mungkin karena kelahiran tahun 2000 terus mereka lagi tumbuh kembang COVID sehingga itu tuh menerpa banget gitu, kejedot tiang banget sehingga kayaknya tuh very disruptive sehingga akhirnya mereka klimaks gitu, terus nggak peduli gue gitu. Itu menurut gue COVID bukan kayak hidup tuh berat banget kalau lo pikirin. Lo nggak akan bisa ngejalanin hidup itu gitu. Oke. Jadi mungkin a combination of cushion dan situasi dunia yang semakin sulit ini gitu ya. Ya. Terus di COVID, terus mereka gila ribet banget dunia gitu ya. Yes. Langsung dipikirin deh cuy. Yes. Jadi konsep jalanin aja tuh seada-adanya, jalanin aja, termasuk di dunia kerja. Kalau dia kerja, dia ngerasa bahwa wah bos gue aneh, wah ini lingkungan nggak bener, gue keluar aja. Nah satu lagi, kalau generasi kita sama milenial, generasi X milenial boomers itu hidup dengan kewajiban. Iya. Nah kalau mereka tuh udah kayak, gue nggak peduli sama kewajiban. Why? Gitu. Satu lagi dia bilang gini, karena I don't give a fuck,
hidup mereka itu penuh dengan choices. Kalau kita kan kadang-kadang nggak punya pilihan, Bo. Iya. Jadi kumaha engke we, bukan engke kumaha nya. Kalau mereka tuh selalu ada pilihan ya. Iya, mereka tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada orang gitu ngeluh, aduh gue pengen resign gini gitu gini, itu buat mereka nggak masuk akal. Kan suka ada gitu ya, gue pengen resign tapi, gue pengen ini tapi, gue pengen itu tapi, gitu kan sering ya. Kalau mereka nggak, ya Bo, itu kan pilihan hidup lo. Kalau sampai lo masih kayak begitu mah, ya lu gitu. Kalau lu pengen resign ya resign aja gitu. Iya. Kalau lu misalnya pingin pergi liburan ya lu pergi aja. Insightful banget ya obrolan lo sama Cinta. Sampai tadi ada yang mengusulkan gini, ayo kita trendingin hashtag waktu cinta lahir. Tahun 2001. Gue cuma gini, astaga Tuhan, 2001. Waktu cinta lahir 2001. Gue lagi ranum-ranumnya itu 2001. Eksplorasi hidup tanpa batas. Ya kan? Mbak, 2001 itu gaji gue siaran radio itu 1,7 apa 2,1 gitu deh. Dan gue gila. Gede banget kan? Gede banget. Gue tuh masuk toko SSML di Plaza Senayan tiap kali habis gajian, rasanya kayak sekarang lo masuk butiknya Sabto. Anjing. Tempatnya sama lagi. Tempatnya sama kan? Ya. Makanya jadi si Iwet kemarin tuh WhatsApp gini, gue punya cita-cita baru dalam hidup. Apa Wet? Gue pengen lemari gue isinya Sabto. Gue gini. Sama Jan Sober. Mulai si Iwet. Gue pergilah ke butiknya Sabto kemarin sama Alex, nyoba-nyobain baju kan, sama temen gue Alexander Gotama kan. Gitu. Dave, ini bagus buat lo, ini bagus buat lo, ini bagus. Dia udah sibuk pilihin. Gue tanya, berapa ini Alex? 19 juta, 13 juta, 7 juta. Gue gini, wanjir. Iwan pengen bajunya dari sini, oh my god. Terus ya udah, 2001 gaji gue 2 juta. Gue tuh sebulan sekali, gue masuk SSML di Plaza Senayan. Gue tinggal tunjuk, say. Lu 2001 tuh udah siaran ya? Udah dong, kan gue mulai tuh 99 ke 2000. Lu 2001 udah siaran pagi tuh? Udah, dan Indika itu kan honor penyiar paling tinggi. Groovy Sunset apa pagi ya lo? Groovy Sunset, sore gue. Sore. Lu 2001 udah siaran pagi ya? Udah dong. Gila, 2,1 tuh gede banget loh. Banget, Bo. Gue waktu masih trial, probation, gaji gue itu pertama dari Indika tuh 400 rebet. Itu gede loh. Itu trial, gue belum kontrak. Itu uang sekolah gue 1 semester loh, 2,1 tuh. Gimana nggak gue belagu di Plaza Senayan? Pansan lo sepak banget ya jadi orang ya. Ember. Oh, that's explain. Gaji lo di Hard Rock nggak nyampe segitu pastikan waktu itu? 2001 sih nggak nyampe, gila lo. Baru mulai gue. Ya. Sok. tapi itu menarik loh, beneran tuh, itu bener ke gue kayak, oh gitu. Iya. Apa yang menarik? Kok gue jadi lost track? Itu sih waktu cinta lahir tadi. Apa sih cinta tadi? Iya, interesting. Memang seru ya menggali insight dari generasi yang berbeda dengan kita tuh, Ed. Iya, interesting. Terus ulang tahun ngapain kemarin? Lu belum cerita. Ulang tahun tuh gue syuting. Ngapain sih lu iyain syuting ulang tahun? Jadwal, gue tuh udah nggak ada di posisi dimana gue bisa bilang enggak. Udah deh. No, ingat kata cinta. Life is full of option and choices. Okay. No. You can say no. Ya, enggak. Kenapa kemarin hari Selasa syuting? Karena memang tadinya kan hari Senin, jadwalnya mundur karena gue ada rencana nge-MC.
Tapi rencana nge-MC gue dibatalin, jadi pindah Selasa. Dan gue pikir gue juga nggak ngapa-ngapain. Hari-hari gue kan nggak terlalu sibuk ya, jadi ya udah why not gitu. Tapi gue I spend my days malam sebelumnya berdoa, meditasi. Very easy. I segue into my birthday very easy. I meditate, I pray, I reflect back on my life gitu. No party, no champagne, no whatever. Very, in short, the way old people do their birthday. Totally relate. Gitu. Kan seneng loh, ulang tahun tuh reflektif gitu kan? Iya. Apa reflektifnya? Apa refleksi lo? Gue melihat aja apa sih sebenarnya yang gue kejar, apa sih yang gue cari, masih pengen nggak sih ini, masih pengen nggak sih itu gitu. Gue tuh kan pertanyaan-pertanyaan gitu tuh yang sering gue tanyakan. Kayak orang ngobrol aja, gue kayak talk show tapi sama diri sendiri, Web. Hal baru apa yang lo dapatkan dari obrolan dengan diri lo sendiri? Hal baru apa? Iya. Ternyata banyak hal yang menurut gue penting udah nggak penting lagi sekarang. Contoh, belanja baju XSML tiap bulan udah nggak ada. Apa contohnya? Apa contohnya? Seneng nih, menarik nih obrolan kayak begini nih. Maju gue tuh, dah. Validasi orang itu tuh udah nggak penting buat gue. Jadi diakui orang, oh si Dave tuh pinter ya, oh si Dave tuh cakep ya, oh si Dave tuh langsing ya, oh si Dave tuh A ya, si Dave tuh B ya, udah nggak lagi penting buat gue. I no longer crave for people's validation gitu. Berlaku juga seperti like and dislike gitu. Kalau dulu kan walaupun kita tahu kita nggak mungkin menyenangkan semua orang, tapi kita suka take off kan begitu kita tahu, oh ada temen gue yang ternyata udah nggak suka lagi nih sama gue. Kalau sekarang begitu gue tahu ada temen gue gitu, Bo, dia nggak suka sama lo karena lo begini-begini. Oh ya udah, mau gimana dong? Gitu. Jadi buat gue, when people don't like me, it's no longer my burden. Bukan kewajiban gue untuk membuat dia suka sama gue. That's nice. Apakah itu akan segera diterapkan? Dan itu yang sudah terjadi memang rupanya gitu. Makanya gue, oh ternyata gue yang sekarang tuh begitu ya. Gitu. Terus apa lagi? Perkembangan pribadi setiap orang beda-beda ya. Seperti pengakuan Angie di podcast YOLO, dia yang tadinya people pleaser, sekarang masuk usia 50 sudah tidak lagi people pleaser. Kalau gue tuh itu, that what I discover about myself gitu. And it felt very liberating loh. Iya gitu. Jadi kayak ya udah. Lebih at ease. Gue nggak bilang gue belum contentful ya. Kayaknya kan kalau contentful kayaknya gue kayak Mas Aji Santoso Putro ya Nek. Belum nyampe situ. Cuman at ease aja gue. Gue tuh santai gitu. Paling tidak lagi menjalankan. Gitu. Kalau lagi menjalankan tuh kayak ya lo masih belajar juga. Iya. Lo masih nyoba juga. Iya kan? Karena kalau misalnya udah dalam, udah nggak perlu diomongin gitu ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Udah sih 2 hal itu. Sama gue banyak bertanya ini sih. Kan don't you do that, Iwet, on birthdays? Lu bertanya, apa lagi ya yang gue inginkan dalam hidup? Iya nggak? Betul. Nah, ke waktu ulang tahun lu ngapain lagi gitu ya? Lu apa? Lu dulu yang ulang tahun kenapa nanya gue? Gila ya lo? Ya namanya talk show. Boleh kali gantian. Heran. Waktu lu kemarin apa yang lu temukan? Jawabannya apa?
Mau ngapain setelah ini? Mm-mm. Itu, kalau itu gue, pertanyaan itu. Sudahkah lu menemukan jawabannya? Belum. Hmm. Belum. Tapi memang ada beberapa rencana yang gue tulis gitu. Hmm. Tulis, gue pikirin lah ya. Tulis tuh kayak sebuah analogi aja gitu. Gue bikin beberapa checklist baru lah. Cuma kalau apa yang gue temukan tahun ini tuh gue nggak sempet yang lo ceritain tadi. Biasanya kan gue gitu ya, malam tuh gue meditasi apa, terus gue ngobrol sama diri gue sendiri segala macam. Kemarin tuh agak ribet. Terus pas hari gue ulang tahun juga gue banyak banget meeting. Itu agak ke-skip tahun ini. Gitu. Biasanya kan gue suka yang lari pagi berapa kilo sesuai umur gitu yang. Dan momen gue lari itu kan sebenarnya adalah momen gue ngobrol sama diri gue sendiri. Oh lo gitu ya? Lari berapa kilo sesuai umur, misalnya lu 44 kilometer gitu. Ya 44 tuh udah full maraton lebih dong. 4,4 kilo gitu misalnya, 4,3 gitu. Gila-gila momentum. Bukan lagi gitu. Jadi apa namanya, iya gue ya mirip kayak lo lah begitu. Terus apa highlightnya kemarin ulang tahun? Highlightnya apa tuh maksud arah pertanyaan lo? Apa misalnya tiba-tiba temen lo yang lari umur 20 di GBK itu tiba-tiba datang gitu misalnya? No. Gue yang beda mungkin the highlight adalah kemarin ulang tahun itu a perfect balance ya, my days gitu. Gue setengah hari kerja, terus setengah hari gue di rumah gitu. Gue di rumah sendirian aja. Gue makan bubur barito. Menjelang ulang tahun gue makan bubur barito, tahu selawi sama tempe mendoan. Udah sendirian aja. Dan when I enjoy my dinner, gue gini, aduh biasanya gue tuh birthday dinner tuh pesta di mana, apa ada masanya gitu kan. Ulang tahun gue harus pesta di restoran Michelin kek, Koshelin kek, Michael kek, apa kek gitu ya. Sekarang say bubur barito sama tempe mendoan aja, say sendirian, and I'm okay gitu. Gue sambil tersenyum gitu, gue mengucapkan happy birthday Dave. I say that to myself, and it feels the same shit. Iya. Lu tuh waktu 40 ngapain ya? 40 gue lupa ya. Kayaknya gue dinner sama teman-teman gue deh. 40 tuh tahun 2007 berarti. Iya. Sebentar. 2017. 2017 ya? Iya, that's 40. Yes. Iya, gue sih biasanya dinner kok sama teman-teman gue. Did you know that when I spend my 40 itu lagi COVID? Oh gitu. COVID lagi seru banget. 2021. Oh wow. Ya. Iya. Oh 2021 ya itu ya lo ya. Iya, 2021. I mean, maksud gue kayak Udah ntar 45 deh lu pesta besar, Nek. ya. Enggak sih, Dah. bayangin. Booking dah Solaria yang Anjing. Tawan, ada buburnya soalnya. Booking dah Solaria anjir. Solaria tuh adalah gambaran dari tempat makan pekerja banget, tau gak lo? Tempat makan karyawan. Oh tuh kata Doni, Dave 40 kita dinner di table 8. Tuh kurang puyeng Tuh. apa? Table 8 kan, gila loh. Iya. Terus kemarin kerja tuh cuma sebentar tapi ulang tahun. Ya 5 hours. Gue lihat tuh lo tiup lilin ya. Dan ini juga, gue menyadari satu hal. The older we get, teman-teman lu itu semakin sedikit yang merasa memberi kejutan atau mengucapkan selamat ulang tahun sepenting itu. Karena satu episode berlalu, Melanie sama Karen tuh lupa loh gue ulang tahun. Bohong. Dan mereka tuh nggak ngeh gue ulang tahun.
Masa? Walaupun dalam satu ruangan itu semua kru, semua manajemennya Karen came to me, selamat ulang tahun Kak Ade, selamat ulang tahun. Mereka berdua mah sibuk dandan aja, padahal mereka di samping gue gitu. Tapi itu tuh sebetulnya menggambarkan memang di All That We Got udah nggak terlalu penting lagi momentum-momentum itu gitu, udah B aja. Gak mungkin mereka sengaja pasti. Enggak, begitu tengah-tengah ada episode tuh yang gue dibawain kue baru di kalau ulang tahun, gue gini, iya, udahlah Bo, udah tua. Kok nggak bilang-bilang? Udahlah Nek. Which is true. Emang nggak sepenting itu. Iya sih. Ya. Iya. Iya. Setuju. Iya. Terus apa yang ingin lo lakukan? Ke depan? Operasi kelamin kayaknya. Anjingnya lo, mulut lo jaga deh, gila ya. Apa yang ingin lo lakuin? Ya gue sih nggak ada rencana grande gimana Nek. Gue tuh cuman melakukan apa yang ada di depan mata aja. Kayaknya dari usia 43-an udah cuman itu Dewet. Melakukan apa yang di depan mata gitu. Kayak di depan mata lagi ada podcast, ya podcast gue kerjain. Di depan mata lagi ada kesempatan untuk berkarir lagi di TV, itu gue kerjain. Di depan mata nih sekarang siaran nama Iwat di TikTok, itu gue kerjain full heartedly gitu. Yang di depan mata aja yang gue kerjain. Hebat, lo berubah banget sih. Iya kan? Iya, knowing you dari 2006 yang bener-bener pinginnya punya mimpi ini. Iya kan? Pinginnya punya mimpi itu, terus lo tiba-tiba ngomong kayak ngerjain depan mata tuh menurut gue kayak, oh wow. Nih, lo harus ngobrol sama teman-teman gue yang usianya 30-an. Lo ada siapa sih di villa lo? Lo bawa siapa? Halo, somebody. Ngomongin apa sih? Astaga, gue pikir laki-laki loh. Anjay. Kok rambut lo keriting, Nek? Hai. Selamat ya filmnya. Makasih. Lo keriting rambut, yey. Ini untuk peran yang baru. Oh alah. Tapi di digital perm. Lo mau? Enggak, nanti aja. Bagus. Bikin di mana? Ada salon Jepang, Bo. Di Lotte ya? Digital perm. Oh, bukan di Lotte. Bukan. Daerah Jakarta Selatan, Gandaria. Oh, cocok tuh buat badut-badut digital kayak aku. Kamu pengen keriting juga? Itu kayak terlalu lurus deh, perlu ada sedikit Volume dan apa ya, gelombang dalam hidup ini. Idi. Gelombang. Udah jam 8. Nah, ya udah. Udah jam 8. Enjoy Bali. Bye bye.